tepukan ya, tepuk. Nah, yang kalian tepuk tuh bagian reproduksi, bagian vital. Udah masuk tuh pelecehan seksual. Ya nggak? Paham nggak yang cowok? Nepok tuh tepukan tuh, tepukan. Kemudian belayan. Nah, belai, modus aja belai. Ya. Kemudian ciuman. Nah, itu. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai yang kalian kira itu biasa, ternyata ada aturan hukumnya sekarang. Ya, ini undang-undang baru 2022. Undang-undang ini. Kenapa? Ciuman itu ada ini juga apa namanya? Tahu nggak? Apanya? Ada undang-undangannya juga kan. Nah, tapi kalau kita sesama jenis gitu Pak, ada undang-undangnya juga. Oke, sesama jenis. Kenapa harus sesama jenis? Kenapa harus sesama jenis? Ya, jadi gini konteksnya. Kalau yang kalian bilang ciuman itu nggak boleh, itu aturannya memang ada. Kalau memang orangnya berkeberatan, ya intinya ada orang yang berkeberatan atau wali dari orang itu yang berkeberatan. Berarti kalau sesama anak keberatan itu Jadi gini, berkeberatan. Bukan berarti yang tidak berkeberatan itu benar loh ya. Ya. Jadi bukan berarti yang tidak berkeberatan itu benar. Ya, itu aturannya ada. Gitu loh. Intinya kalian itu masih anak tidak boleh melakukan perbuatan itu. Kalau toh melakukan perbuatan itu ada sanksinya. Nah, begitu. Nah, karena apa? Ketika misalkan kalian punya pacar, kemudian kalian berciuman dan orang tuanya tahu. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, tar dulu. Pak, anaknya Pak, kalau orang tuanya terima gitu. Mau sih. Kamu tanya. Ya, tidak ada orang tua yang mau anaknya seperti itu ya, nggak ada yang mau. Jadi kalian harus paham, harus jaga sikap, ya jaga sikap. Kalau tadi yang kamu bilang ciuman sesama jenis, itu udah nggak boleh. Yang suka sesama jenis saya udah nggak boleh, apalagi ciuman, ya nggak boleh. Walaupun memang undang-undangnya belum dibuat, ya. Lesbi, biseksual, transgender, itu memang secara hukum aturannya belum dibuat, cuman secara norma sosial tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Jadi jangan sampai tertarik dengan sesama jenis. Kenapa tadi? Mau tanya apa? Ini Pak, kalau misalkan laki-laki yang perempuan itu kan namanya pencabulan ya kan. Kalau misalkan perempuan yang kita. Ya, memang benar. Jadi undang-undang ini sebenarnya merujuk kepada konvensi Vina. Ya, memang aturannya adalah terkait khusus untuk perlindungan perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga khusus untuk perlindungan laki-laki juga ada. Tapi laki-laki yang seperti apa? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Ya, kalau laki-laki tulen kayak kalian, ya, kalian ini kan nggak seperti kayak transgender. Ya, kalian ini bukan posisi rentan. Yang bisa dikatakan posisi rentan adalah transgender itu. Ya, mereka tidak dilindungi, mereka terbuka diserang oleh yang lebih superior. Tahu kan transgender seperti apa saya bilang? Ya, seperti itu. Mereka itu kaum minoritas, tapi ada di kita, tapi ada di lingkungan kita, bener nggak? Nah, mereka itu rentan diserang, mereka rentan dibully, mereka rentan disakiti. Nah, seperti itu. Kenapa? Kenapa? Bukan nggak apa-apa, nggak boleh juga. Tergantung dari kalian. Tapi makanya saya bilang itu. Kalian bukan transgender kan? Kalian tuh laki-laki tulen. Ya, seperti itu. Kalau kalian berkeberatan nggak ada masalah. Tapi apakah kalian keberatan? Saya tanya. Bisa dibedakan ya. Kalau transgender itu dia laki-laki bukan tulen. Katakan kodratnya dia itu bisa dua, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Nah, ketika dia diserang oleh seorang wanita, dia bisa karena dia adalah kelompok rentan. Kan bisa dibedakan ya. Jadi kalau laki-laki tulen, apakah kalian keberatan? Itu aja pertanyaannya. Tapi ketika transgender, dia punya potensi untuk keberatan karena dia bisa mengakui diri sebagai perempuan juga.
Ya nggak? Nah, bisa juga laki-laki. Tapi ada, makanya saya bilang itu di kita di Indonesia ada kelompok itu, ya. Makanya dikatakan mereka itu adalah kelompok rentan. LGBT itu adalah kelompok rentan. Ya, paham nggak yang siswi ya? Paham nggak? Paham ya, paham. Jadi jangan coba-coba menyerang kelompok transgender. Ya, itu mereka punya hak juga untuk melaporkan kalian. Dengan dalih ya, apa namanya? Kalau misalkan kalian itu merasa tersaingi dengan mereka yang lebih cantik atau apa, kan bisa seperti itu betul? Ada kejadian begitu. Nah, seperti itu. Ya, kejauhan nih. Oke, kita kembali ke laptop ya. Apa itu bullying? Nah, tolong dibacakan dulu ini yang cowok nih, yang dekat biar temennya juga dengar. Ini tadi yang nanya. Bacain, pelajari dulu. Ya, pengertian bullying aja. Itu Pak. Pengertian bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain dengan menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan, kekuatan yang dilakukan secara berulang terus-menerus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu ya pengertian bullying ya. Jelas di sini, Pak, jadwal apa ini? kelipan. Jelas di sini pengertiannya ya, penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi. Ada yang pernah melakukan ini nggak? Nah, kalau kalian pernah melakukan itu, kalian resapi makna ini. Begitu nggak maknanya yang kalian lakukan? Ya. Ketidakseimbangan atau kekuasaan kekuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ya, tidak perlu kalian melakukan bullying. Nah, bentuknya seperti ini. Ada berupa kekerasan fisik, kemudian psikis, secara berulang kali terhadap korban yang bisa dilakukan atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, dan kemampuan. Nah, pelakunya itu bisa perorangan, bisa kelompok. Ya, kalian punya geng, ya, ngebully geng yang lain, bisa aja terjadi. Nah, contohnya tuh memukul, menendang, mendorong, meludah, mengejek, menggoda, menghina, pelecehan verbal, mengancam, merampas barang. Nah, ya, bisa dipahami sampai sini? Siswa? Bisa dipahami nggak yang bullying? Bisa ya? Ya, intinya seperti itu. Kekerasannya secara berkelompok bisa, perorangan bisa, kemudian yang diserang adalah orang-orang yang di bawahnya. Ya. Orang-orang yang di bawah kalian, ya seolah kalian yang sudah superior. Ya. Seperti itu. Yang lebih kuat. Nggak ada, kalian semua siswa, bajunya sama semua nih, nggak ada yang membedakan kan? Seperti itu. Sanksinya tadi udah cukup jelas ya. Nah, itu. Bullying di lingkungan pendidikan berlaku ketentuan pasal 54. Ya, yang berbunyi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ya, perlindungan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Ya, bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Seperti itu. Nih ancamannya 3 tahun. Kemudian kalau misalkan anak luka berat itu 5 tahun. Mengakibatkan anak mati itu 15 tahun. Kemudian pidana ditambah sepertiga lagi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Seperti itu. Ya, ini sanksinya ya. Jadi kalian punya ancaman sanksi pidana kalau melakukan bullying. Nah, ini cyberbullying. Yang saya singgung tadi masalah Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Ya, pada ini seperti ini. Jika bermuatan penghinaan, ada yang menggunakan media sosial untuk menghina? Ada nggak? Jangan sampai. Banyak akun-akun itu yang
menggunakan akun palsu. Ya, makanya dia kontennya bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini undang-undangnya jelas ya rekan-rekan semua, teman-teman semua. Jadi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian jika bermuatan pemerasan atau pengancaman dapat dikenakan pasal 45 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika bermuatan ancaman kekerasan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun juga. Nah, kemudian jika bermuatan melanggar kesusilaan atau pornografi, itu bisa juga. Jadi jangan sampai nge-share foto-foto pribadi, foto-foto pornografi yang bermuat konten-konten pornografi yang berbau pornografi. Nah, itu ada ancamannya itu. Ya. Seperti itu. Ya, nggak boleh. Nggak boleh kalian seperti itu. Nah, ini supaya kalian tahu ya, yang laki-laki utamanya. Kalau memuat melanggar kesusilaan atau pornografi, nah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah lagi. Kalian gini, sekarang itu ya kalau mau jadi polisi, itu handphonenya kalian diperiksa. Kalau ada pernah download atau ngebuka konten yang konten-konten pornografi, itu dicek. Kalau ketahuan, nggak bisa masuk kalian. Kalau kalian mau masuk polisi sekarang, ya, karena apa? Karena sekarang medianya media mainstream semua, judi online, ya, pornografi. Sekarang kan banyak tuh, bisa didapat dari mana aja, download apa segala macam, ya. Kalau kalian buka akun-akun pornografi itu ketahuan, kedetek. Kami punya alatnya, jadi percuma. Makanya dari sejak dini kalian jangan sampai download, ya, yang berbau-bau seperti itu. Kedetek nanti. Karena kan akun kalian nggak akan berubah-berubah, ya nggak? Bener nggak sih? Nah iya. Akun kalian tuh akan kalian simpan sampai kalian nanti tutup usia, bener nggak? Kecuali kalau kalian mau ganti-ganti akun, ya kalian berarti nggak ada harga dirinya. Kenapa? Hari mutanya kan? Apa itu? Ya sama aja, akunnya akun siapa? HP baru hanya ganti casingnya doang, tapi akunnya, isinya, kecuali kalau kamu ganti akun, ya seperti itu. Tapi itu sama aja, kalau kamu ganti akun mau sampai kapan? Kamu ganti akun 1000 kali? Ya, nggak bisa juga kedetek. Sekarang kalau mau daftar polisi itu semua dibuka akun media sosialnya. Kalau ada ke download satu aja judi online, konten pornografi, kalian itu menjadi catatan. Bisa jadi nggak lulus polisi karena nggak boleh sekarang. Kedetek, ya jangan macam-macam. Handphone itu hanya satu server sebenarnya. Ya, sampai kapanpun kalian mau ganti handphone 1000 kali, tetap kedetek. Ya, seperti itu. Kalau ganti akun, ya berarti kan akun baru, berarti datamu data baru semua. Ya nggak? Tapi apakah akunmu itu akan diverifikasi? Kan kita nggak tahu. Karena akun itu kan adalah data pribadi nggak sih? Ya, kan memuat nama, tempat tanggal lahir apa segala macam. Ya samalah kayak KTP. Mau sampai kapan kalian mengganti-ganti akun? Ada batasnya juga. Karena saya udah sering nemuin yang kayak gitu-gitu. Jadi akunnya sering berganti, sering mengganti. Tapi sama, orangnya sama. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, jangan sampai download yang begitu-gituan. Ya, itu akan kedetek nanti. Ketika kalian misalkan pengen daftar polisi, itu nggak bisa. Pasti akan tahu kita. Ya. Saya lewati aja ini. Nah, ini ada yang tahu nggak apa maksudnya? Hah? Ada yang tahu nggak? Jadi penggunaan media sosial di dunia dari umur 16 sampai 64 tahun itu bisa tergambar, ya. Itu kalau menggunakan internet 7 jam 59 menit. Kemudian sosial media 3 jam 20 menit, ya. Kemudian nonton TV 3 jam. Terus dengarkan musik 1 jam, main game 1 jam, ya. Ini data sesuai dengan data report dari Digital Indonesia.
Nah, ini fakta kasus cyberbullying. Jadi beberapa orang itu udah sering dan pernah mengalami cyberbullying sebanyak 44%. Di antaranya berusia lebih dari 14 tahun. Ya ini kayak kalian-kalian ini. Tuh, coba lihat itu. Mengalami pelecehan melalui aplikasi pesan WA, SMS, FB, IG dan lain-lain. Karena memang itu sering medianya yang dipakai. Tuh, 40% mengalami penyebaran video atau foto tanpa izin. Ada nggak yang kayak gini yang siswi? Jadi korban? Ya, jangan diem aja loh ya. Mulai dari sekarang kalian harus berani. Setelah dengar pemaparan ini kalian harus berani. Jangan diem aja, karena rugi nanti kalian. Nih, cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Ini saya pernah dapati di siswa SD. SD aja udah begini mainnya. Coba bayangin, apalagi kalian-kalian ini. Saya pernah dapati siswa SD. Ya, dia membuat grup. Ya, dalam satu gengnya, dia menjelek-jelekan gurunya. Coba. Baru mereka menyebarkan kebohongan. Jadi kalian tahu nggak? Menyebarkan itu bukan antara kalian dengan temannya aja. Ya. Kalau misalkan kalian dengan temannya aja, itu sudah termasuk menyebarkan. Apalagi dengan kelompok yang lebih besar. Nah, itu. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, itu nggak boleh juga. Atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Ya, mulai dari sekarang bijaklah menggunakan media sosial. Ini pesan saya. Meniru atau mengatasnamakan seseorang. Nah, ini akun fake. Ya, akun fake. Dia itu meniru mengatasnamakan seseorang. Makanya kalau akun kalian diretas, ya langsung lapor polisi. Buat pernyataan bahwasanya akun tersebut sudah tidak saya gunakan. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau kalian nggak lapor, ntar nggak tahu orang-orang yang ada di akun kalian. Oh, ini si ini nih. Ya. Padahal bukan kalian itu yang mengoperasikan. Mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Nah, itu. Game online itu juga loh ya. Jadi kan di game online itu kan ada apa pertemanan kan? Ya katakan kayak apalah. Di situ kan kalian bisa live suara nggak sih? Iya kan? Nah, itu. Kalian nggak perlu ya mau berkata-kata kasar di situ, nggak perlu, matikan aja itunya. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Kalian nggak tahu tuh lawannya kalian siapa. Ya kan? Nanti akun kalian di ban, kan rugi kalian. Nah, ini kiatnya ya. Kiat kalian itu menggunakan komunikasi dan internet dengan bijak. Ya, perhatikan teman-teman semua. Tuh, coba baca itu. Tips jaga privasi online di rumah aja. Jika pakai PC laptop, install antivirus yang update. Aktifkan verifikasi 2 langkah pada email dan messenger. Batasi membagi email atau nomor handphone pribadi di internet. Jangan rumban password. Bila tak perlu, off-kan video privasi dan hemat bandwidth. Ya, hindari posting screenshot ada nama wajah peserta phone call, ya. Jangan sampai. Nah, ini yang tadi saya bilang tuh, jangan umbar data pribadi, misal alamat dan nomor telepon. Karena akun kalian pasti satu aja kan, nggak mungkin 2 atau 3, itu juga pasti terkait kalian aja kan. Ya kan, handphone paling berapa sih? 1 juga kan? 1 atau 2 lah kurang lebih, ya kan? Nah, ini proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini kalian tahu nggak proses hukum anak itu seperti apa? Tahu nggak? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau dalam usia kayak kalian, ya, kalau kalian pertama kali melakukan tindak pidana, itu nanti akan didiversi bahasanya. Diversi itu adalah ancaman pidana kurang dari 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana. Jadi diversi itu kurang lebih artinya begini. Kalian akan dipertemukan dengan pihak korban, dengan pihak yang berkeberatan. Kemudian nanti sesuai dengan aturan hukum di pemidanaan akan disidang oleh hakim, tapi nanti nggak akan dihukum penjara. Kalau melakukan baru pertama kali kejahatan. Tapi kalau sudah melakukan 2 kali kejahatan, kalian akan dihukum penjara. Ibaratnya kalau diversi itu didamaikan. Simpelnya begitu.
tapi melalui proses hukum, gitu. Ya. Tapi kalau kalian sudah melakukan pelanggaran yang 2 kali, nah kalian akan diproses hukum dan dimasukin ke dalam lapas anak. Lapas kalian tuh ada juga loh. Ada. Di Tenggarong. Iya. Lapas khusus anak itu ada. Iya. Di Salkuda itu lapas dewasa. Ya, itu rutan. Rutan dan lapas berbeda. Di sini ada lapas, kalau yang khusus anak nggak ada. Ya. Gitu. Iya, kamu ditaruh di sana karena kamu kalian nggak boleh digabung dengan yang dewasa. Ya. Nggak boleh kalian digabung karena kalian masih anak-anak. Gitu. Tapi apakah kalian mau? Nah, nggak mau kan? Masa mau coba-coba?